This is good problem. Kenapa good problem? Karena harga sawit di tingkat dunia, di tingkat konsumen itu kemudian harganya tidak ada penurunan. Jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan, tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin barangkali gitu. Rapat ini sangat efektif Pak, dan kami harapkan setelah pengumuman ini harga tender di KPBN bisa tidak withdraw, kemudian juga harga TBS bisa kembali normal seperti sedia kala supaya teman-teman petani kembali tersenyum, bahagia dan bisa menyempalakan anak. Harga sawit sedang tidak baik-baik saja. Tunggu dulu, ada kabar besar dari Jakarta. Baru saja pada 29 Mei 2026, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menggelar rapat koordinasi darurat untuk merespon keluhan petani sawit di seluruh Indonesia. Ternyata masalahnya bukan di pasar global, melainkan ada permainan di tengah rantai distribusi. Sebanyak 139 pabrik teridentifikasi membeli TBS di bawah harga ketetapan. Apa langkah tegas pemerintah? Benarkah ada sistem ekspor satu pintu melalui PT DSI yang bakal mengubah segalanya? Dan bagaimana nasib izin usaha bagi mereka yang membandal? Simak bocoran hasil rapat penting ini sampai habis, karena ini adalah masa depan kesejahteraan Anda. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Kementan, Badan Pangan Nasional, PTPN, Gapki, hingga para eksportir dan refinery, Wamentan Sudaryono menekankan bahwa kondisi saat ini adalah good problem. Kenapa? Karena permintaan dunia sedang naik dan harga global stabil. Jadi kalau harga di tingkat petani anjlok, berarti ada yang tersumbat di tengah. Ada 6 poin utama yang menjadi obat kuat bagi industri sawit kita. Pertama, peran PT DSI sebagai pengelola dan pengawas ekspor. Ingat, PT DSI adalah lembaga non-profit. Tujuannya satu, transparansi dan akuntabilitas. Masa transisi dimulai 1 Juni ini dan akan full beroperasi di awal 2027. Jadi tidak ada lagi ruang untuk under invoicing atau manipulasi harga. Kedua, Wamentan meminta seluruh pelaku usaha di hilir, terutama refinery dan eksportir untuk tetap bertransaksi secara normal. Mengacu pada harga KPBN, hindari withdraw atau penarikan diri dari lelang secara tidak wajar. Ketiga, ini peringatan keras bagi pemerintah daerah. Baru sedikit provinsi yang menjalankan Permentan 13 tahun 2024. Wamentan menginstruksikan gubernur dan bupati untuk aktif memantau PKS di wilayahnya. Jika ada yang beli TBS dengan harga semena-mena, laporkan. Poin keempat dan kelima adalah tentang penegakan hukum. Pemerintah tidak akan segan mencabut izin usaha atau menggandeng Satgas Pangan jika ditemukan pelanggaran pidana. Semuanya dilakukan untuk memastikan efek domino positif sampai ke kantong petani. Terakhir, Wamentan meluruskan isu miring. PT DSI bukanlah rente atau makelar baru. Ini adalah pipa transmisi yang transparan untuk memastikan negara mendapatkan haknya dan petani mendapatkan harga yang adil. Perwakilan Asosiasi Petani pun menyambut baik gerak cepat ini. Meski kenaikan saat ini baru di angka Rp50 per kilo, namun komitmen pemerintah untuk menjaga harga tetap stabil adalah angin segar yang sudah lama dinantikan. Langkah tegas sudah diambil, komitmen sudah ditandatangani, kini saatnya kita kawal bersama agar kebijakan ini benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan petani sawit dari Aceh hingga Papua. Jangan sampai ada lagi PKS yang bermain di bawah harga ketetapan. Nah, untuk memastikan Anda tidak melewatkan satu pun detail krusial, poin-poin hukum dan penjelasan lengkap langsung dari lisan Wakil Menteri Pertanian, sebelum kita masuk ke penjelasan lengkapnya, menurut Anda, apakah sanksi pencabutan izin sudah cukup tegas untuk pabrik yang nakal? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Inilah pernyataan lengkap Wamentan Sudaryono selengkapnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Menindaklanjuti rapat 2 hari yang lalu yang kita selenggarakan terkait respon bagaimana kita merespon keluhan dari petani kita di seluruh Indonesia, petani sawit, akan turunnya harga pembelian tandan buah segar sawit di pabrik kelapa sawit di daerah masing-masing. Sebagaimana kami sampaikan, kami telah mengidentifikasi 2 hari yang lalu 139 pabrik kelapa sawit yang melakukan pembelian di bawah harga yang ditetapkan di daerah masing-masing.
Dan setelah dilaksanakan pengumuman dan rapat 2 hari yang lalu, ada 16 diantaranya melakukan penyesuaian dengan menaikkan harga pembelian, namun dirasa masih banyak yang masih belum menyesuaikan harga yang kita tetapkan, sehingga perlu dilakukan rapat lanjutan atau rapat susulan berikutnya yang kemudian kami mengundang lebih banyak stakeholder dari industri sawit kita. Hadir dalam rapat tadi adalah dari Kementerian Pertanian, saya sendiri mewakili Pak Menteri Pertanian yang melaksanakan ibadah haji. Saya pimpin rapat beserta dengan Sekjen, Kementan, dan Dirjen Perkebunan. Kemudian hadir juga dari Sesama Badan Pangan Nasional beserta deputinya, dan juga BUMN pangan kita di sektor perkebunan, baik itu PTPN, Agrinas Palma, dan anak perusahaannya. Dan juga kami mengundang GAPKI, Gabungan Pengusaha GAPKI, kemudian Asosiasi Petani, yang 2 hari yang lalu juga sudah hadir. Kami tambahkan yang belum hadir adalah perusahaan-perusahaan eksportir dan juga perusahaan-perusahaan refinery yang hadir juga pada rapat pagi hari ini. Rapat berlangsung dengan baik, dengan etikat yang baik, yang intinya adalah this is good problem. Kenapa good problem? Karena harga sawit di tingkat dunia, di tingkat konsumen, itu kemudian harganya tidak ada penurunan, baik penurunan harga maupun penurunan kuantitas, jadi tidak ada perubahan, bahkan cenderung permintaannya bertambah dan harganya bertambah. Sehingga di hilirnya itu tidak ada perubahan, sementara di hulunya terjadi gejolak, yaitu pembelian TBS yang murah. Maka masalahnya ada di tengah, dan masalahnya ini masalah yang harusnya mudah untuk kita selesaikan. Beberapa kesimpulan saya akan sampaikan. Satu, saya mengulang kesimpulan yang lalu saya sampaikan kepada peserta rapat bahwa kekhawatiran terkait PTDS koordinasi dengan pihak terkait baik itu Danantara maupun saya lapor kepada Kementan dan Pak Menko, disampaikan bahwa PTDSI adalah perusahaan pengelola dan pengawas yang melakukan secara transparan dan akuntabel nantinya, kemudian tidak mengambil keuntungan. Ya, saya ulangi, tidak mengambil keuntungan. Selain itu juga kemudian ada tahapannya, sehingga kami berharap setelah ini tidak ada lagi kekhawatiran, khususnya adalah pengusaha di hilir dari industri sawit ini, yaitu siapa? Refinery dan juga adalah eksportir. Tahapannya tahap transisi 3 bulan, 1 Juni sampai dengan 31 Agustus, 3 bulan, kemudian diharapkan nanti berangsur-angsur setelah peraturan tahapan-tahapan ditetapkan, kemudian berangsur-angsur satu demi satu perusahaan itu kemudian pengelolaan ekspornya dikelola oleh DSI, dan diharapkan 1 Januari 2027 full, baik itu komoditas sawit, batubara, dan juga komoditas satu lagi yang terkait besi itu kemudian dikelola oleh DSI. Yang kedua, pelaku usaha khususnya di hilir yaitu refinery dan eksportir untuk tetap melaksanakan atau melakukan transaksi perdagangan seperti biasa melalui acuan harga KPBN dan menghindari terjadinya WD atau withdraw terhadap harga yang terbentuk secara wajar. Jadi ada pembentukan harga lelang di KPBN mengacu pada harga CPO dunia dan lain-lain, dan kita menginginkan dan kami meminta kepada pelaku usaha sawit di hilir itu acuan KPBN itu jadi acuan, dan kemudian hindarkan withdraw, sehingga begitu pembelian besar dengan harga yang baik, sekali lagi karena di luar negeri sana harganya nggak ada perubahan dan juga tidak ada perubahan permintaan dalam volume, sehingga diharapkan pembeliannya besar, sehingga ini berimbas ya efek dominonya kepada PKS dan juga pembelian TBS di tingkat petani bisa sesuai dengan ketentuan atau ketetapan yang ditetapkan. Yang ketiga, kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, dan atau wali kota, serta dinas-dinas terkait, menindaklanjuti Permentan 13 tahun 2024 itu sudah diatur semua. Tata kelolanya, khususnya ya adalah dalam penetapan harga TBS untuk mitra plasma dan mitra swadaya. Jadi dari 38 provinsi, baru beberapa provinsi yang kemudian melaksanakan atau menindaklanjuti Permentan 13 ini dalam kemudian secara provinsi itu menentukan harga pembelian TBS-nya, yang melibatkan Pemda, melibatkan pabrik PKS-nya, melibatkan asosiasinya, mengacu pada harga sawit di
pasar global dan lain-lain, itu baru beberapa provinsi, dan kami meminta setelah ini kami akan menindaklanjuti ke seluruh kepala daerah agar tindak lanjut dari Permentan 13 ini kemudian bisa dilaksanakan sehingga harga yang menjadi acuan setiap wilayah atau provinsi itu kemudian bisa terbentuk kelompoknya, kemudian harganya bisa kemudian ditetapkan, karena baru beberapa provinsi yang sudah menetapkan. Serta aktif, ya kepala daerah tadi juga kita minta aktif melakukan pemantauan terhadap harga pembelian TBS oleh PKS dan memastikan pabrik kelapa sawit PKS di wilayahnya membeli TBS sesuai dengan Permentan 13 nomor 13 tahun 2024, dan selanjutnya bila ditemukan adanya pabrik kelapa sawit yang membeli tandan buah segar yang tidak sesuai dengan ketentuan, agar diidentifikasi PKS-nya itu, PKS-nya siapa, statusnya bagaimana, termasuk afiliasi jaringan PKS itu afiliasi dengan siapa, sehingga dan kemudian afiliasi dan laporannya itu dilaporkan ke Kementan, sehingga kalau terjadi di kemudian hari hal-hal penurunan harga TBS dan lain-lain, selain Pemda yang melakukan teguran atau melakukan pengawasan langsung ke lapangan, tapi Kementan juga bisa kemudian berkomunikasi dengan afiliatornya. Itu kesimpulan nomor 3. Yang nomor 4, jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan, tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin barangkali gitu. Dan jika ada pelanggaran hukum, tentunya Kementan menggandeng Satgas Pangan. Dan kemudian setelah disampaikan informasi ini sama juga kesimpulan 2 hari yang lalu, pelaku industri hilir khususnya refinery dan eksportir melakukan kegiatan sebagaimana normalnya sampai dengan tahapan transisi itu kemudian ditetapkan, sehingga harusnya dengan adanya DSI ini pelaku usaha yang selama ini baik-baik saja itu tidak akan ada imbasnya apapun, tidak akan ada perubahan, tidak akan dirugikan. Ya. Tujuan dari diberlakukannya satu pintu ekspor ini bukan kok DSI diminta cari untung dari situ, bukan. Objektif atau tujuan dari pemerintah adalah untuk meminimalisir atau untuk mengidentifikasi dan meminimalisir kerugian-kerugian negara atas praktek-praktek yang selama ini diduga dilaksanakan oleh oknum-oknum tertentu dalam perdagangan ekspor sumber daya alam kita. Jadi objektifnya itu bukan untuk nyari untung di DSI, bukan, tapi objektifnya adalah menertibkan. Yang tertib jalan terus. Nah, yang belum tertib ditertibkan, praktek-praktek seperti under invoicing dan underpricing atau transfer pricing itu kemudian bisa kita berantas sehingga semua dikelola dengan tertib, adanya keadilan ekonomi yang baik, dan negara mendapatkan penerimaan negara sebagaimana mestinya. Itu yang menjadi tujuan dari diberlakukannya satu pintu ekspor tadi. Yang terakhir, yang keenam adalah diminta, ya, kami atas nama pemerintah meminta ke semua pelaku usaha industri sawit, setelah diumumkan ini transaksi perdagangan dilakukan secara adil, baik dari hulu sampai dengan hilirnya, dan dengan harga pembelian TBS yang sesuai dengan harga acuan CPO di wilayah masing-masing. Dan kesimpulan ini sudah ditandatangani oleh berbagai pihak yang hadir, baik pihak asosiasi, kemudian perusahaan eksportir maupun perusahaan refinery, dan juga dari kami pengampu kebijakannya dari Kementerian Pertanian, yaitu Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Saya kira itu mungkin saya ingin memberikan kesempatan kepada satu perusahaan refinery, yang kedua perusahaan eksportir, dan yang ketiga asosiasi petani. Ya, barangkali ada, saya persilakan. Ada? Sebentar, sebentar, sabar. Ini kalau asosiasi petani udah mau lari aja. Nggak ada? Cukup setuju dengan kesimpulan ini ya? Setuju? Jadi ini sudah disetujui oleh seluruh yang kita undang. Ujung tombaknya adalah refinery dan eksportir. Karena di situ sebagai ujung mata rantainya itu sebetulnya ke situ. Nah, selama refinery dan eksportir membeli dalam keadaan sebagaimana mestinya, dia purchase dengan volume yang sama, purchase dengan volume yang besar,
dengan harga yang sesuai, maka diharapkan dan diminta efek dominonya kemudian berimbas sampai dengan ke petani. Mungkin perwakilan aja ya dari BUMN mungkin ada, KBBN mungkin bisa disampaikan. Cukup lah ya. Dari asosiasi petani ada, nggak usah panjang-panjang ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wamentan dan jajaran dan juga teman-teman asosiasi serta pengusaha. Kami dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan gerak cepat dari Bapak Wamentan dalam rapat selama sudah dua kali ini kita lakukan, dan hasilnya sudah terbukti Pak, walaupun ada kenaikan harga TBS yang masih sedikit, itu antara Rp50 per kilo, tapi hasilnya sudah menunjukkan bahwa rapat ini sangat efektif Pak, dan kami harapkan setelah pengumuman ini harga tender di KPBN bisa tidak withdraw, kemudian juga harga TBS bisa kembali normal seperti sedia kala, supaya teman-teman petani kembali tersenyum, bahagia, dan bisa menyempalakan anak-anaknya. Sekali lagi terima kasih Pak Wamen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cukup ya? Cukup lah Bang ya. Cukup. Mau Jumatan ini. Baik, saya kira itu. Terima kasih kawan-kawan semua. Ya. Kita lihat hari ini KBBN ya, kalau tidak salah lelangnya dibuka jam 12. Ya, kita lihat dan saya berharap kawan-kawan semua pelaku di hilir baik eksportir maupun refinery mengacu pada harga lelang KBBN, kemudian melakukan transaksi yang adil, normal sebagaimana mestinya, tidak menekan harga, karena harga pembeliannya itu kemudian tidak ada perubahan apa-apa. Ini bisa beda kalau misalnya harga dunia lagi jatuh, nah itu kan harga dunia nggak bisa kita kendalikan. Ini harga dunia, harga pembeliannya lagi bagus. Kenapa di petani kok jelek? Nah itu yang harus kita selesaikan. Saya berharap tidak ada lagi rapat-rapat lanjutan bahas ini lagi, karena harga kemudian sudah sesuai. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Ya. Kalau kemarin memang kita yang buat dan sebagainya di PPDC ya. Ya kan kalau biaya ini itu kan tetap ada kan ya. Kan biaya itu kan tadinya dikeluarkan oleh dia. Misalnya ekspor namanya angin ribut. Ya dia kan keluarin biaya ini, biaya itu. Kan kalau pekerjaannya diambil oleh orang lain kan biayanya yang melakukan kan orang lain. Itu aja sebetulnya. Ya kan? Misalnya nggak usah DSI lah. Kamu perusahaan yang dikelola PT Angin Ribut, dipindahkan dikelola oleh orang lain, kan orang lain itu yang bayar. Saya kira itu nggak ada masalah, itu clear. Tidak menjadi tambahan rental. Jadi kan ini ada semacam misleading di media, khususnya di sosmed, seolah-olah nambah rental. Enggak, rental itu artinya nambah mata rantai perdagangan, nambah enggak. Ini anggaplah ini semacam pipa transparan gitu ya. Jadi kita ingin melihat transparansi di situ, disesuaikan dengan harganya, pakai AI, pakai apa gitu, supaya sekali lagi objektif atau tujuan dari pemerintah bukan nambahi rental kemudian ngambil untung di situ, bukan, tapi memastikan semua pelaku usaha melalui DSI tadi kemudian tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dahulu oleh oknum-oknum tertentu terjadi pelanggaran seperti transfer pricing maupun under invoicing. Saya kira itu ya, sudah mau Jumatan. Apakah dari Kementan sendiri mungkin ada satu hal dibilang bahwa izinnya kami di Kementan kami tidak mengeluarkan izin. Itu izinnya di kementerian lain. Apakah perindustrian, perdagangan, atau barangkali kalau urusan perpajakan bea cukai dan di Kementerian Keuangan saya kira. Ya aku lihat di media, tapi itu bukan kewenangan saya untuk saya jawab ya. Daripada kan Anda kan menunggu saya bikin pernyataan keliru kemudian jadi ramai kan gitu ya kan. Udah itu aja. Saya dalam posisi kami di Kementerian Pertanian adalah kami bertanggung jawab di hulu, di pertanian, di produksi, di mana harga TBS yang dipilih oleh PKS yang
TBS itu adalah hasil produksi petani yang rendah itu menjadi domain kami, menjadi concern kami, sehingga kami berinisiatif memanggil pihak-pihak tertentu dengan seizin dan berkoordinasi dengan kementerian terkait atau lembaga yang mau berwenang membawai atau membina kawan-kawan pengusaha ini. Itu kira-kira. Terima kasih. Selamat.